ngelanjut bahas ini nih ya, kita akan nginput gimana caranya ngubah jasa kirim. Tadi, saya belum jelasin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di dashboard paling kiri ada pengiriman. Nah, ini ada pengiriman saya, diklik. Pengaturan pengiriman. Nah, di sini akan muncul jasa kirim apa yang kita buka ya. Nih COD, ini bisa diklik ya, jasa kirim diaktifkan COD. Kemudian ada misalnya di rumah teman-teman ada yang pick up, kita bisa buka antar aja, si cepat, atau aduh ini nggak di pick up, saya tutup aja nih, misalnya Ninja Express. Ini hanya misal ya, ditutup aja nih. Terus kemudian atau yang terdekat aja deh, di dekat rumah saya adanya JNT, JNE. Nah, itu dibuka gitu. Nah, di sini banyak pilihannya. Nah, pos kilat khusus, aduh males ya ke kantor pos, mungkin lokasinya jauh, yang ditutup aja ya. Supaya gini, kalau misalnya kantor pos jauh, terus nggak setiap hari bisa nganter, misal 2 hari sekali nganter, sementara customer butuhnya cepet, nanti takutnya rating teman-teman malah jelek. Jadi, aktifin aja jasa ekspedisi yang kira-kira lebih, convenience atau lebih, teman-teman mudah untuk mencapai atau menjemput barang teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belum bisa full day ngerjain toko online, bisa juga, ini yang instan-instan ditutup dulu ya, takutnya teman-teman nggak ada di rumah pada saat penjemputan barang, tapi udah ada yang pesan. Nah, itu bisa ditutup. Tapi kalau teman-teman emang full day di toko online, mungkin bisa dibuka atau setiap hari di rumah dan pasti ada barangnya, bisa dibuka yang fitur same day atau instan. Nah, ini biasanya juga banyak orang-orang yang suka beli barang maunya cepat, mereka bakal pilih pengiriman instan. Atau barang-barang yang berat nih, misal toko online semua perlunya lakban. Nah, ya kan kadang lakban kalau kirim maunya cepat. Nah, kita bisa beli toko yang ngaktifin ekspedisi instan. Sementara instan itu kan bisa berat ya bawanya, jadi bisa dibilang ongkos kirim yang harus dibayarkan juga nggak mahal. Daripada kargo harus nunggu 6 hari ya, karena kalau yang reguler itu biasanya kena ongkirnya mahal. Oke, kayak gitu. Kita lanjut lagi, bisa masuk ke pertanyaan juga nih. Aku coba stop share lagi. Izin nanya dong, Mbak. Iya, boleh, Kak Iman. Boleh, Kak Saya mau Iman, nanya, silakan. lebih efektif mana ketika beriklan di Shopee, pakai iklan toko atau produk serupa? By the way, saya jual produk yang harganya sama dengan produk yang sama, maksudnya harga kosmetik misalnya, harganya sama gitu, nggak perang harga, bisa ngejaga harga gitu. Jadi iklannya antara iklan apa atau iklan apa? Pakai iklan toko atau pakai iklan produk yang serupa? Oh, oke. Untuk dari segi iklan, ini perlu ngelakuin research dulu sih, Ya, kalau misalnya untuk produk serupa, dia nanti bakal munculnya di mana aja, udah tahu kan? Ya, misalnya ya. Kosmetik ya, misalnya Bisa. lipstick. Nah, ini lipstick. Dia bakal munculnya kan di sini nih, produk serupa. Kita cari, nah ini muncul. Nah, kayak gini kan bakal muncul. Ini mungkin teman-teman yang belum tahu iklan. Kemudian akan muncul juga di sisi sebelah kanan ini ada bukan produk. Pokoknya kalau misalnya buka produk orang, kadang muncul produk serupa, di situ akan muncul. Menurut saya bakal lebih efektif di produk serupa sih. Tapi coba di research lagi aja, Kak. Karena kalau misalnya promosi toko, apakah nama toko Kakak ada muncul kata kunci dari barang kosmetik Kakak? Padahal iya, kalau misalnya kata kunci produk kan sebenarnya munculnya di produk, bukan di nama toko. Jadi sayang aja kalau misalnya pakai
iklan toko. Itu sih kayaknya. Mudah-mudahan Karena jelas kami ya, juga kebanyakan Mas Imam. organik. Mungkin bisa dibantu dari tim expertnya SKI juga nih untuk menjawab. Ya, Boleh. ada pertanyaan lagi dari Mbak Nurul ya. Izin tanya, katanya berapa lama akun Shopee seller yang baru kita buat bisa dilihat atau diakses? Katanya begitu. Gimana Mbak Debbie? Berapa lama akun Shopee seller yang bisa kita buat? Oh, bisa langsung kok, Kak. Bisa langsung ya. Iya. Aku masih Ada bingung. lagi dari Mbak Nazia ya. Aku Iya. masih bingung untuk nentuin harga di Shopee untuk biaya admin di produk berbeda-beda. Untuk biaya admin di produk berbeda-beda ya, Kak? Atau gimana, Kak? Karena kadang ada barang aku yang kena biaya admin 1.000, ada juga yang 3.000, padahal produknya sama, katanya gitu. Padahal produknya sama. Harganya gimana, Mbak Nazia? Apa produk sama harganya sama atau beda? Apa gimana? Iya, sebenarnya itu jatuhnya ke kategori, karena beda kategori, beda biaya admin, ya. Karena contohnya biaya admin untuk kategori hobi dan koleksi barangnya kami itu dikenai sekitar 2%. 2% ya? Sementara yang lain kadang ada yang mencapai 5%. Kayak gitu. Kadang ada yang 6 juga ya, Mbak Debbie ya? Iya. Nah, itu juga ada juga yang kayak 6%. misalnya contoh ikut gratis ongkir apa enggak. Nah, itu juga kan mempengaruhi biaya admin. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Mbak Debbie. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh silahkan Lagi di chat. dong. Boleh, Lagi boleh. dong. Boleh, Pak. Mbak Debbie, Iya. itu kalau misalnya saya member suatu produk, Mbak Debbie, produknya ada sekitar 60-an, tapi di situ hanya diinfokan cuma beratnya saja, misalnya 250 gram. Nah, itu ngisi panjang lebar tingginya itu gimana ya? Harus atau nggak wajib juga? Nggak wajib. Kalau misalnya barangnya kira-kira berat sama volumenya itu lebih berat, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita jualan dakron atau jualan kapas, itu kan udah pasti volumenya lebih besar, sementara beratnya kan ringan. Nah, itu perlu diisi. Untuk Baik. yang lain sih bisa berat aja, nggak masalah. Baik, baik. Siap, baik. Ada lagi pertanyaannya? Boleh disampaikan di chat ya. Siap, boleh. Oke, Mbak, nyambung yang kemarin, Mbak itu cara menghitung biaya admin plus ongkir itu katanya kemarin 5-6% ya Mbak ya, misalnya barang saya kan frozen food itu bagaimana. Terus kedua, kemarin saya coba yang gratis ongkir kata Mbak ya, dicoba. Nah itu rupanya harus 3 hari Mbak ya diprosesnya ya, untuk verifikasinya kalau 3 hari gitu ya. Malah lebih sih Pak, biasanya mereka ada setiap misalnya kalau nggak salah setiap Senin cut off, jadi dari Senin sampai Jumat mereka bakal kumpulin collect data siapa yang mau daftar gratis ongkir, terus setiap Senin mereka approve atau nggak approve kayak gitu. Mereka ada 1 hari cut off-nya. Terus yang ketiga itu bagaimana kemarin menaikkan fitur produk kita ke atas itu Mbak, kemarin belum sempat dikasih tahu. Makasih Mbak. Yang naikkan produk ya, naikkan produknya ya. Oke, kita coba ya, kita praktek ya. Di sini aku akan coba share screen lagi. Ditunggu. Hitung biaya tadi Mbak, sambil nunggu. Oke. Nah ini muncul share. Nah, kita akan masuk ke produk saya di dashboard sebelah kiri, tulisannya produk saya, ya. Produk saya. Kemudian di sini ada tulisan atur iklan untuk yang mau pasang iklan. Kemudian ada naikkan produk, ya. Nah,
Kemudian kita klik aja di sini naikkan produk. Ini sama aja kayak naikin produk kita untuk muncul di paling atas ya. Paling atas ya. Nah, ini naikkan produk. Maksimumnya cuma 5 produk dan itu setiap 3 jam 1 kali. Ya, karena ini udah dinaikkan, nih bisa lihat ada jamnya 2 jam 27 menit lagi gitu. Nanti baru bisa diklik naikkan lagi. Nanti membantunya gimana? Kalau sekarang kita udah ada penjualan, kita naikkan produk, mungkin dia ada di halaman pertama. Tapi kalau misalnya kita baru toko yang baru-baru, belum ada penjualan, belum tentu juga dia di bagian teratas, ya. Makanya itu fungsinya kita tetap aja klik dulu naikkan produk sambil menunggu supaya ada pembeli yang membeli, gitu. Senang lanjut nih ya, misalnya. Apakah toko kita muncul di halaman pertama? Ternyata kan belum muncul juga karena diusahakan udah ada yang punya penjualan terlebih dahulu, ya. Mengenai biaya admin, di sini aku akan nunjukin juga. Nah, ini belajar dari Shopee-nya langsung ya, tentang biaya administrasi non-star ataupun star. Nah, ini toko teman-teman apakah non-star atau udah masuk ke star? Di sini ada biaya administrasi non-star akan dikenakan kepada penjual yang telah mencapai minimal 100 total pesanan terselesaikan sejak bergabung di Shopee berstatus non-star. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum non-star, maksudnya belum mencapai 100 total pesanan, mungkin belum ada biaya admin. Nah, ini Anda cek total pesanan. Kunjungi halaman saya, klik toko saya, penghasilan saya, dan pesanan selesai. Nanti di sana akan muncul. Nah, ini ilustrasi penghitungan biaya non-star. Harga asli produk A 100.000, diskon penjual 2.000, voucher diskon penjual 10.000, total pembayaran pembeli 88.000. Nah, ini di sini ada biaya administrasi sebesar 1,6%. Nilainya adalah 1.408. Kemudian produk B, ya. Ini ada contohnya juga, ada juga yang dikenai 0,75%. Nah, daftar kategori dan skema biaya administrasi baru per kategori bisa pelajari selengkapnya di sini. Nah, ini bisa kita lihat. Kategori dan jenis produk. Nih. Sebelumnya 1,6%, sekarang 0,75%. Sebelumnya 4% jadi 3%. Nih ya, ada ibu dan bayi, perlengkapan rumah, otomotif, handphone dan aksesoris, audio. Kemudian di sini pakaian. Nih, ada 1,6%. Ada yang biaya layanan tuh misalnya ikut gratis ongkir atau cashback ekstra. Nah, ini ada biaya layanan lainnya sebesar 4%. Jadi yang mahal bukan biaya adminnya aja, yang mahal tuh biaya layanannya. Misalnya teman-teman ikut program Shopee gratis ongkir atau cashback ekstra ya, itu akan ada ekstra biaya layanan. Kayak gini, ini macam-macam kategorinya ya. Ini ada penjual Star Plus, juga rate-nya berbeda. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut ya, teman-teman. Bisa di-search aja biaya admin Shopee, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan juga di kolom chat dari Kak Billy. Saya kan udah punya produk yang sudah berjalan di Shopee, tapi perhitungan harganya belum ditambahkan program ongkir atau cashback dan biaya administrasi Shopee. Kalau saya mau sesuaikan kembali dengan menaikkan harga produknya, kira-kira lebih berdampak negatif atau positif ya, atau sah-sah aja? Sah-sah aja kok, Kak, buat ngubah harga. Selama ini yang beli ada tapi tidak mencapai target 2% conversion. Oke, makanya harus dicoba nih Kak program layanannya. Kalau harganya belum masuk, naikin aja dulu, baru daftar program free ongkirnya supaya masuk. Ya. Ini ada juga lagi pertanyaan dari Mas Sigit ya, Mas Sigit Susilo. Bagaimana cara riset kata kunci dan poin apa saja yang perlu diriset
riset agar bisa menaikkan penjualan produk. Gimana Mbak Debbie? Riset kata kunci. Oke, riset kata kunci itu jatuhnya ke kata kunci atau kita mengoptimasi penulisan nama produk, kemudian penulisan deskripsi produk. Itu perlu di riset. Oke. Kemudian kategorinya juga. Misalnya kita punya toko andalan nih, misalnya kompetitor tapi dia lebih besar, misalnya dia jualan talenan. Nih ya, kita lihat yang terlaris. Nah, ini terlarisnya jualan talenan yang seperti apa? Kita misalnya sukanya talenan yang kita lihat yang tokonya agak besar aja ya. Ini deh. Nih. Nah, ini kita bisa lihat deskripsi produknya ya. Ada tulisan, jadi talenan nggak cuman ditulis di judul. Nih, lengkap lagi judulnya. Mereknya, terus bahasa Inggrisnya, materialnya stainless, ya, terus ada bahasa Indonesianya, talenan, 2 sisi papan potong, ya, itu kata kunci. Kemudian di sini ada deskripsinya, jadi tulisan talenan itu nggak hanya ada di judul, tapi ada juga di kolom deskripsi, ya, ini juga bisa membantu pencarian. Kemudian cek juga kategorinya. Kategori produknya ada di sebelah sini. Nah, ini kategorinya ya. Berdasarkan kategori perlengkapan rumah, talenan. Nah, ini perlu juga dicantumkan risetnya ya. Itu sih. Kemudian dia misalnya satu toko barangnya mirip-mirip kayak kita, dia jualan apa lagi? Nah, itu mungkin bisa juga sebagai riset. Misalnya, oh dia punya produk yang ini, kita nggak harus sama jualan yang sama atau enggak kayak kita lihat tokonya. Nah, dia jualinnya apa aja nih? Tuh, kan berhubungan dengan dapur ya. Kayak gini kan enak nih ngelihatnya. Nah, kalau teman-teman punya nih produk yang mirip-mirip, mau dijual juga, kita bisa lakukan riset nih teman-teman. Kita lihat dari toko dia, barang apa aja yang terlaris. Nah, ini kalau misalnya ada mangkok-mangkokan ternyata laris juga. Nah, mungkin teman-teman bisa nambahin mangkok-mangkokan ini ke daftar penjualan teman-teman, ya kan? Jadi penting juga ngelakuin riset, atau kita jatuhnya kayak jalan-jalan ya ke toko orang nih, jualannya apa aja, kayak gitu. Ya, Mbak Debbie, boleh sambil di share screen ya? Oh, dari tadi belum muncul ya? Aduh, ya, sorry. Nih, untuk ya. cara riset kata kuncinya, jadi judul, nama produknya itu, kata kuncinya yang mau dikejar, terus ada di judul, deskripsi sama hashtag ya Mbak Debbie ya. Hashtag diperlukan nggak ya Mbak untuk di Shopee? Bisa membantu. Hashtag bisa membantu ya. Jadi untuk kata kuncinya diulang-ulang ya Mbak Debbie ya. Ada di judul, deskripsi sama hashtag. Sama kategori ya. Iya. Oke, kayak gitu sih. Terus kalau misalnya mau lihat yang barang-barang terlarisnya di sini. Mungkin kebayang kali ya. Kak Debbie, apakah MLM bisa dijual di marketplace? Coba aja kita research misalnya MLM apa ya? Setahu saya nggak bisa, saya udah coba. Udah coba ya? Iya. Kalau Tian sih bisa nggak ya? Produk Tian ada tuh, nanti bisa di-ban itunya akun kita. Sorry, ini search-nya di sini. Nah, ini bisa sih. Tuh.
Kalau emang jualan produk sih bisa, tapi kalau MLM-nya jualan yang enggak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!